Indonesia punya segudang pemain berbakat, dari yang berusia muda hingga pemain senior yang punya jam terbang cukup tinggi. Di Piala AFF 2020 nanti, kombinasi keduanya bisa membentuk tim yang tangguh. Bukan tidak mungkin, juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi kenyataan. Cetak Gol Indonesia akan membedah skuad utama timnas Indonesia dari berbagai sektor. Sebagian besar memang langganan timnas, tetapi beberapa posisi diisi oleh pemain baru. Indonesia harus belajar dari Piala AFF 2018. Prestasi mereka di ajang 2 tahunan itu gagal total. Jangankan untuk melaju hingga babak final, skuad Garuda hanya berada di urutan 4 dari 5 tim di fase grup. Tahun ini, timnas Indonesia kembali punya kesempatan untuk menjadi juara Piala AFF. Indonesia harus tampil baik, apalagi pelatih berpengalaman asal Korea Selatan telah didatangkan. Kalau melihat rekam jejaknya, Sintayong seringkali memakai pemain yang masih berada di masa keemasannya. Memadukan pemain berpengalaman dan pemain muda adalah keahliannya. Cetak Gol Indonesia coba merangkum prediksi starting line up timnas senior Indonesia di Piala AFF 2020. Kiper dan pemain belakang. Penjaga gawang akan kembali dipercayakan kepada kiper andalan Persija Jakarta, Andri Tani Ardiansyah. Kiper 28 tahun itu memang sempat dicemooh oleh para supporter timnas Indonesia. Dia telah berkali-kali melakukan blunder. Bahkan dia sempat kalah saing dengan Wawan Hendrawan. Otomatis posisi Andri Tani sebagai kapten timnas juga lengser karena duduk di bangku cadangan. Tetapi kami rasa Sintayong tetap memberi kepercayaan kepadanya. Andri Tani punya kematangan yang tidak dimiliki oleh kiper lain. Sebagai informasi, dia telah mengawal gawang timnas Indonesia sejak kelompok usia U14. Namanya hanya kalah dari Kurnia Mega yang mampu menandinginya. Untuk bek kiri akan ditempati oleh pemain tira Persikabo Rifat Marasabesi. Rifat masih berusia 20 tahun, tetapi dia sudah dipercaya bermain reguler untuk timnya. Kemampuannya sudah cukup menjanjikan dan layak dipertimbangkan untuk mengisi skuad timnas senior. Dia sudah tampil mengesankan kala membela timnas U19 dalam ajang Piala AFF lalu. Selanjutnya, bek tengah akan diisi oleh Yanto Basna. Pemain kelahiran Sorong ini sempat dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berkarir di Thai League One. Di sana, dia adalah pemain kunci untuk timnya PT Prahuap FC. Tubuhnya yang sangat atletis untuk seorang bek tengah lokal dengan tinggi 180 cm, Basna dinilai tangguh untuk menjaga pertahanan tim Garuda. Untuk menemani Basna, ada bek tengah milik Persebaya Surabaya, Hansamu Yama. Hansamu punya postur dan fisik yang begitu proporsional. Dia mahir dalam menjegal pemain lawan lewat tackling dan penjagaan ketatnya, menjadikan Hansamu sebagai sosok yang vital bagi sektor pertahanan timnas. Hansamu juga sudah berpengalaman di timnas Indonesia. Bek yang musim ini membela Persebaya itu telah mengkoleksi 66 caps bersama timnas dari berbagai level usia. Posisi bek kanan akan ditempati oleh Sandy Walsh. Awalnya dia merupakan skuad timnas Belanda usia muda. Sandy telah membela Der Oranje sejak kelompok usia U15 hingga U20. Namun belakangan dia sering memberi kode untuk membela timnas Indonesia. Maklum, dia memang punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek dan ibunya. Pihak timnas pun menyambut positif keinginan tersebut, sebab Sandy memang bukan pemain ecek-ecek.
Saat ini dia merupakan punggawa dari Zulte Waregem, klub yang berkompetisi di kasta teratas Liga Belgia. Lini tengah. Posisi gelandang akan diduduki oleh rekrutan terbaru Persija Jakarta, Evan Dimas. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Evan adalah sosok jenderal lapangan yang sejati. Nama Evan Dimas semakin disorot ketika mampu membawa Bayangkara FC menjadi juara Liga 1 musim 2017. Hengkang dari Bayangkara, Evan langsung diboyong oleh klub Malaysia Selangor FA. Tetapi dia kembali ke tanah air dan membela Barito Putra sebelum hijrah ke ibu kota. Keahlian Evan Dimas dalam memberi umpan matang diharapkan mampu menjadi penyalur bola dari lini belakang ke depan. Sebuah senjata yang bisa membuat Indonesia berbicara banyak di Piala AFF mendatang. Berada sedikit di belakang Evan Dimas ada nama Mark Klok di sana. Untuk pengalaman, Klok sudah berpetualang di berbagai negara Eropa seperti Skotlandia, Bulgaria, hingga Inggris. Tentunya pecinta sepak bola Indonesia sudah tidak asing lagi dengan namanya. Sebelum didatangkan Persija Jakarta, Klok bermain untuk satu-satunya tim asal Pulau Sulawesi, PSM Makassar. Klok punya kelebihan dalam penguasaan bola, teknik, serta intercept bola. Usia yang masih terbilang muda juga merupakan nilai tambah tersendiri. Semoga proses naturalisasinya rampung dalam waktu dekat. Sementara itu, gelandang serang diisi oleh Stefano Lillipali. Dalam beberapa tahun terakhir, Lillipali sudah dipercaya menjadi pemain kunci timnas Indonesia. Keringatnya dibutuhkan tidak hanya di level timnas senior, tetapi juga mengisi slot pemain senior untuk timnas U23. Pergerakan yang selalu memberi warna bagi timnas Indonesia membuatnya selalu dipanggil oleh siapapun pelatih timnas saat itu. Lini depan. Di sayap kanan akan ditempati oleh pemain asal Bayangkara FC Sadil Ramdhani. Meskipun banyak menuai kontroversi di luar lapangan, namun harus diakui kemampuannya di atas lapangan sangat diperlukan. Bisa dibilang, wonderkid yang satu ini adalah aset bagi sayap permainan timnas Indonesia. Senjata rahasianya adalah tendangan kencang berakurasi tinggi. Gol-gol yang tidak terduga tidak jarang lahir dari kakinya. Kehadiran Sadil di timnas Indonesia nanti tentu akan merepotkan bagi tim lawan. Namanya mungkin tidak dielu-elukan seperti Egy Maulana Fikri, tetapi kemampuannya bisa diadu. Kami tidak memasukkan Egy di dalam starting line up mengingat waktu tampilnya di Lesia Gdansk tidak begitu banyak. Sementara di sayap kiri akan diisi oleh Undas Persija Jakarta Rico Simanjuntak. Di Piala AFF 2018 lalu, dia adalah satu dari sedikit pemain yang mampu menunjukkan kelasnya. Performa Rico yang gemilang dalam beberapa musim terakhir menunjukkan kalau dia sangat siap untuk kembali membela timnas di Piala AFF 2020. Dia adalah sprinter yang gesit. Kemunculannya dipastikan menyulitkan semua pemain lawan. Duetnya bersama Sadil di sayap kiri diyakini memberi perubahan positif untuk skuad Garuda. Terakhir, mesin gol akan diisi oleh Ilya Spasojevic. Spaso adalah pemain kelahiran Montenegro bertinggi 187 cm. Musim ini, dia masih memperkuat Bali United setelah dikabarkan ingin hengkang di awal musim. Ketajamannya di lini depan membuat Sintayong membutuhkan dirinya meski usia telah menginjak 32 tahun. Itulah prediksi starting line up Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF 2020. Siapa pemain yang paling penting menurutmu? Tulis di kolom komentar.